Halo teman-teman, saya Protus Tanuhandaru. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa membuat user groups agar kita bisa memberikan hak akses kepada user untuk menggunakan fitur-fitur tertentu dalam Huawei Cloud. Mari kita buat sebuah user group. Kita hover kursor mouse pada nama username di sebelah kanan atas, lalu klik Identity and Access Management. Pada sidebar menu di sebelah kiri, pilih User Groups. Sekarang kita berada dalam halaman User Groups. Di sini ada sebuah tabel dengan kolom name untuk nama-nama user groups yang kita buat. Kita bisa melihat detail informasi sebuah user group. Ada basic information, group permission, berdasarkan region, project name, dan policy atau role dan operation. Lalu group members. Siapa saja yang dimasukkan ke dalam user group ini? Lalu di sini ada kolom users. Kita bisa melihat jumlah user yang ada dalam user group. Deskripsi dari user group. Created atau kapan user group dibuat. Lalu di sini ada operasi authorize, modify, manage users di mana kita bisa memasukkan user ke grup atau mengeluarkan mereka dari grup, dan delete. Sekarang kita mulai membuat user group. Klik tombol Create User Group di sebelah kanan atas. Sekarang kita berada dalam halaman pembuatan user group. Kita masukkan nama. Misalnya Managing OBS atau mengelola OBS. OBS di sini adalah Object Storage Service. Kita juga bisa mengisi deskripsi. Klik OK untuk melanjutkan. Nah, kita bisa melihat user group yang baru saja dibuat. Klik Authorize untuk menentukan fitur yang bisa diakses oleh user group ini. Ini adalah halaman di mana kita bisa menentukan fitur apa saja yang bisa dimasukkan sebagai hak akses dalam user group ini. Kita bisa mencentang semua fitur yang ada, atau memasukkan fitur-fitur tertentu berdasarkan menu drop-down yang ada di sini. Atau melalui kotak mesin pencari, kita masukkan kata kunci tertentu. Muncul hasil pencarian. Kita centang pilihan ini. Lalu klik Next. Sekarang kita berada pada langkah untuk menentukan lingkup hak akses. Di sini ada pilihan, user bisa menggunakan semua sumber daya, termasuk layanan dalam enterprise projects, proyek dalam region tertentu, dan semua layanan global dalam akun kita berdasarkan izin yang diberikan. Lalu ada global service yang diluncurkan dan diakses tanpa pengaturan region. Kita pilih All Resources. Klik OK. Lalu ada pemberitahuan bahwa perubahan baru akan berlaku dalam kurun waktu setelah 15 sampai 30 menit. Klik OK. Nah, kita telah berhasil memberikan otorisasi kepada user group. Klik Finish. Nah, kita bisa melihat user group yang kita baru saja buat. Kita keluarkan dulu seorang user dari user group yang memiliki full permission. Klik Manage User pada baris user group admin. Centang seorang user. Misalnya user 2. Klik OK. Lalu klik Manage User pada baris user group yang baru, yaitu Managing OBS. Centang user yang ingin dimasukkan. Misalnya user 2. Klik OK. Nah, kita bisa melihat
user group yang baru atau Managing OBS telah memiliki satu user. Sekarang kita cek apakah user tersebut memiliki hanya hak akses mengelola sebuah fitur. Klik Logout. Kita lakukan login. Klik I am user. Masukkan tenant name. Masukkan I am username. Masukkan password milik akun I am user. Nah, kita bisa langsung melihat bahwa user tersebut tidak berhak untuk melihat dan mengelola halaman I am user. Kita klik console. Kita melihat bahwa sumber daya yang dimiliki oleh user ini hanyalah bucket OBS. Kita masuk ke sidebar menu. Kita coba buka Elastic Cloud Server. Nah, ternyata kita juga tidak bisa membuka resources atau sumber dayanya. Satu lagi, misalnya auto scaling. Ini juga sama ya, tidak bisa. Lalu kita buka halaman OBS atau Object Storage Service. Nah, sekarang baru bisa. Sekian dulu teman-teman, selamat mencoba. Silakan subscribe dan like videonya.